See that. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ya, disuruh perhatikan diagram batang berikut. Jadi ada dua diagram batang, gambar A dan gambar B. Lalu pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang salah adalah titik-titik. Oke, kita disuruh mencari pernyataan yang salah ya dari A, B, C, dan D. Berarti ada satu yang salah, tiganya benar. Kita akan coba cek yang dari yang gampang dulu. Pernyataan A ini, pilihan ganda A ini modus pada gambar A kurang dari modus pada gambar B. Kita coba cari ini modus ya. Modus A, ya ini modus B. Ini kan gampang untuk menentukan modus ya. Modus itu paling gampang ditentukan. Jadi modus itu adalah nilai suatu data yang frekuensinya yang paling banyak atau paling sering muncul. Di sini tumbuh tegak vertikal ini menyatakan banyak atau frekuensi, horizontal itu menyatakan nilai ya. Jadi nilai 1 ada sebanyak 10 orang, nilai 2 ada sebanyak 9 dan seterusnya. Begitu juga gambar yang B ya. Vertikal itu menyatakan banyaknya atau frekuensi, tumbuh horizontal mendatar itu menyatakan nilainya atau datanya. Oke, kita cek mana yang paling banyak muncul di gambar A yang frekuensinya terbesar. Jelas dia ada di frekuensi 10 ya, yaitu angka 1. Berarti modus A nilainya adalah 1. Sedangkan untuk gambar B, modusnya adalah yang paling banyak adalah 10 juga, tapi dia ada di angka 10. Berarti di sini 10. 1 kurang dari 10. Berarti pernyataan si A ini benar. Ini benar ya. Ini benar. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang salah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pilihan ganda B. Median pada gambar A kurang dari median pada gambar B. Oke, sekarang ke median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data kita urutkan dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar kita urutkan, yang paling tengah-tengah itulah yang kita namakan median. Kita akan coba hitung dulu ada berapa banyak data yang ada di sini ya. Di sini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau kita tambahkan semua, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 10, berarti ini 55 ya. Jadi ada 55 data. Ya ini juga sama, gambar B sama kan, tidak jauh berbeda ya. Sama ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10 berarti sama ya. Oke, 55 data. Yang di tengah-tengahnya adalah karena ini banyak datanya ganjil, kita tambahkan 1 jadi 56, terus kita bagi 2. 56 bagi 2 28. Jadi median ada di data ke 28. Yang tengah-tengahnya 28. Kita tinggal hitung 28 tuh di mana. Ini 10, ini 9, ini 7, ini 26, 27, 28. Berarti di sini kita dapat median. Oke, kita tulis dulu di bawah. Ini dia. Median A. Median A adalah kita ketemu 4 ya. Median A itu 4. Dengan cara yang sama kita akan mencari median B. Median B ya hitungnya dari yang kecil ya. Dia di tengah-tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 udah 15. 15 tambah 6. 21. 21 tambah 7, 8. Berarti dia 7. Oke, seperti ini. 4 kurang dari 7. Berarti benar lagi. Berarti pernyataan B ini, pilihan ganda B itu juga benar. Tapi ini bukan menjadi pilihan kita. Yang kita inginkan adalah yang pernyataan yang salah. Oke. Lanjut ke C apa? C kuartil, kalau D rata-rata. Wah, rata-rata cukup berat ya untuk menghitung rata-rata ya. Ini ada 10 tambah ini terus dibagi 55. Agak berat. Jadi saya coba mencari kuartil saja deh. Kuartil adalah kita dari data yang tengah, nilai tengahnya, kita bagi tengah lagi. Jadi kita dapat per 4-nya, data per 4-nya. Itu adalah kuartil.
Jadi tengahnya itu di 28. 28 setengah dari 28 adalah 28 kan berarti, oh enggak. 28 itu kan dihitung. 28 itu kena hitung, berarti kita 1 sampai 27. 1 sampai 27 berarti ganjil, tambah 1, 28 bagi 2, 14. Berarti ada datanya ke 14. 14 siapa? Ya, 2 ya. Jadi kita dapat sini kuartil A itu 2, kuartil B, letak datanya ke 14. 14 itu di 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu udah 15, berarti 6. Berarti 6. 2 kurang dari 6, nah ini juga benar. Jadi pilihan ganda C juga pernyataannya benar. Sehingga satu-satunya yang tidak perlu kita cari lagi, dan saya yakin ini juga benar. Jadi langsung saja pernyataan yang salah adalah D. A sudah benar, B sudah benar, C sudah benar. Berarti D salah, nggak usah kita cek lagi. Kalau mau dicek silakan coba aja. Ini hitung satu-satu jumlah nilainya berapa. 10 tambah 18 tambah 21 dan seterusnya ditambahin. Habis itu dibagi 55 banyak datanya. Apakah sama mediannya, meannya, nilai rata-ratanya? Silakan dicoba. Oke, selesai untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan soal nomor 11. Banyak pasangan XY dengan X dan Y bilangan asli yang memenuhi. X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 tambah 100 adalah titik. Oke, ini kalau kita nebak-nebak ya satu-satu masukkan nilainya. Bisa sih, cuma berat ya. Jadi kita akan coba manipulasi sedikit. Saya pakai warna merah saja. X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 tambah 100. Oke, saya akan kurangkan Y pangkat 2. Jadi kita dapatkan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan 100. Di sini ketemu bentuk luas kirinya bentuk selisih kuadrat ya. Kita coba faktorkan. X tambah Y, X kurang Y, lalu sama dengan 100. Nah, di sini kita ketemu perkalian dua bilangan yang menghasilkan nilai 100. Jadi kita tinggal cari faktor dari 100. Siapa kali siapa yang menghasilkan 100 ya. Kita tulis di bawah ini 100. 100 ini bisa saya tulisnya dalam bentuk gini ya. 1 kali 100, 2 kali 50, 3 nggak bisa, 4 kali 25, 5 kali 20, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa juga, 8 bisa ya? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. 8 nggak bisa, ya 10. 10 kali 10. Oke, jadi kita ketemu 1, ya karena dia bilangan asli, jadi kita tidak perlu cari yang bilangan negatif. Kita akan coba, dia harus menghasilkan bilangan asli ya. Oh, oke, X, Y-nya harus bilangan asli. Kita pertama, ini bisa bolak-balik ya. Yang tambahnya, ini kan tambah, ini kurang. Jelas tambah lebih besar dong. Nggak mungkin tambah kecil dong. Ya. Jadi kita akan ngambil yang pertama. X tambah Y itu sama dengan 100. Lalu X kurang Y sama dengan 1. Ini kalau kita coba selesaikan. Misalnya saya tambahkan aja deh. Yang Y-nya cancel, hilang. Jadi dapat 2X sama dengan 101. Di sini kita dapat X-nya. Ya. Desimal ya, pecahan ya. 50,5. Ini bukan kita inginkan. Kita inginkan bilangan asli. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Kok ketik lagi salah tulisnya. Tidak memenuhi. Oke, kita coba kombinasi yang lain. Yang kedua. X tambah Y sama dengan 50 yang besar ya. X kurang Y sama dengan 2. Dengan cara yang sama seperti tadi.
Saya coba tambahkan. Berarti Y-nya cancel, dapat 2X sama dengan 52. Nah, ini bisa nih ya. X sama dengan 52 bagi 2, 26. Kalau X-nya 26, kita peroleh, kalau saya masukkan ke atas, 26 tambah berapa sih? Sama dengan 50. Ya, Y sama dengan 24. Kita dapat pasangannya X, Y ya, 26,24. Kita dapat satu pasang. Kita coba lagi yang ketiga, 4 dengan 25. 4 dengan 25 kalau kita tambahkan 29. Dengan cara tadi ya, kalau kita sudah amati, 29 bagi 2 itu tidak habis ya. Berarti bukan bilangan asli. Berarti yang ketiga ini juga tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi, tidak memenuhi. Ini 5, 25 juga tidak memenuhi. Kita harus cari yang jumlahnya genap. Berarti 10, 10 ya. 10, 10. Oke. 10, 10. X tambah Y sama dengan 10. X kurang Y sama dengan 10. Apakah ada? Kita tambahkan. Berarti 2X sama dengan 20. X sama dengan 10. Kita peroleh Y sama dengan 0. Ini tidak memenuhi ya. Kalau begitu berarti cuma satu. Cuma satu kah? Ya, cuma satu ya. Cuma satu ya, 26, 24 ya. Yang lainnya tidak ada yang memenuhi. Kalau 4 kan 29, ini 25. Berarti jawabannya cuma ini. Satu pasang. Dia tanya, banyaknya pasangan. Ya, jawabannya berarti cuma satu pasang. Jadi ya cuma ada satu pasang ya. Oke, selesai untuk soal nomor 11. Soal nomor 12. Himpunan bilangan bulat dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan jika hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dikatakan tidak tertutup terhadap operasi pembagian karena ada hasil bagi dari sepasang bilangan bulat yang bukan bilangan bulat. Jika A sama dengan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya adalah himpunan bulat positif genap, maka pernyataan berikut yang benar adalah, kita akan cek cari yang benar ya. Himpunan A tertutup terhadap operasi perkalian saja. Kita coba perkalian. Misalnya saya ambil 2 sama 4. 2 kali 4, 8. 2 bulat, 4 bulat, hasilnya 8 juga bulat. 4 kali 6, 24 juga bulat. Ada di sini. 0 kali 2, 0 ada di sini. Berarti ini benar. Himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan saja. Kita akan cek dulu. 0 tambah 2, 2 ada ya. 2 tambah 6, 8 juga ada. Karena ini bilangan genap ya. Berarti ini juga benar. Yang C, himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi dari ini berdua kita dapat pernyataan yang satu tapi untuk berdua. Berarti ini benar. Yang D, himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan oke. Kalau pengurangan, ya kita akan cek dulu. Misalnya saya ambil 2 kurang 4. 2 kurang 4 negatif 2 tidak ada di sini. Berarti ini sudah, dia tidak tertutup terhadap pengurangan untuk himpunan A ya. Karena yang jadi acuan utamanya ada himpunan A di sini. Berarti jawabannya adalah C. Gampang ya, cukup simple. Selesai untuk soal nomor 12.